Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya di program Kampuspedia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bersama-sama mengetahui tentang perbedaan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi ikatan dinas. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang tips-tips memilih jurusan. Saya akan mengawali pertemuan kali ini dengan sebuah pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang jurusan? Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membantu memberikan jawaban terkait dengan apa itu jurusan. Jurusan merupakan subkajian dari sebuah ilmu yang akan kalian pelajari ketika kalian masuk di perguruan tinggi. Jurusan dapat diibaratkan sebagai sebuah bagian dari suatu pohon. Ketika kalian ingin mempelajari atau meneliti sebuah pohon, maka kalian tidak akan mempelajari sebuah pohon secara general atau secara umum saja, tetapi kalian juga akan mempelajari bagian-bagian dari pohon tersebut. Oleh karena itu, kita bisa mengibaratkan sebuah jurusan sebagai bagian dari pohon yang akan kita pelajari. Misalnya, di dalam sebuah pohon tentu terdapat daun, terdapat batang, terdapat akar, terdapat ranting, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan suatu ilmu. Di dalam suatu ilmu terdapat spesifikasi kajian yang akan memperdalam ilmu tersebut sehingga membantu kita untuk memahami lebih jauh terkait dengan ilmu yang akan kita pelajari. Selanjutnya, saya akan bertanya lagi, apa sih perbedaan jurusan di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah? Tentu pertanyaan ini merupakan suatu pertanyaan yang umum kita temui semasa duduk di bangku sekolah menengah atas. Begitu pula dengan saya. Ketika saya masih duduk di bangku sekolah menengah atas, saya juga bertanya-tanya, apa sih perbedaan jurusan di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah? Maka saya akan membantu memberikan pemahaman. Seperti yang kita tahu bahwa saya ibaratkan tadi bahwa jurusan merupakan bagian dari suatu pohon. Nah, pelajaran di sekolah merupakan pohon tersebut. Jadi, jurusan merupakan spesifikasi kajian dari pohon tersebut, yaitu bagian yang akan kita pelajari secara spesifik dan lebih mendalam. Misalnya, ketika teman-teman kemudian memilih untuk mengambil MIPA, maka di dalam MIPA terdapat beberapa jurusan atau beberapa kajian ilmu. Di antaranya misalnya biologi, kemudian ada fisika, ada kimia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teman-teman tentu sudah memahami kan apa yang dimaksud dengan jurusan, maka ada pertanyaan lebih mendalam lagi terkait dengan jurusan dan fakultas. Apa sih perbedaan jurusan dan fakultas di perguruan tinggi? Masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu perbedaan antara jurusan dan mata pelajaran di sekolah. Nah, hanya saja ketika di sekolah kita hanya mengetahui kelompok ilmu 3, yaitu bahasa, kemudian ilmu sosial, dan juga ilmu IPA atau MIPA, matematika dan IPA. Sedangkan ketika teman-teman sudah memasuki dunia perguruan tinggi, maka teman-teman akan menemukan berbagai kelompok kajian ilmu, seperti misalnya Fakultas Ilmu Keolahragaan, di mana di dalam Fakultas Ilmu Keolahragaan terdapat beberapa jurusan yang mempelajari tentang ilmu tersebut atau spesifikasi dari ilmu keolahragaan. Misalnya tentang pendidikan keolahragaan, atau misalnya tentang pendidikan jasmani, atau olahraga yang sifatnya adalah keilmuan murni, atau kemudian
Fakultas Teknik. Di dalam Fakultas Teknik, tentu saja jurusan-jurusan yang ada di dalamnya merupakan bagian dari kajian ilmu teknik atau ilmu terapan. Misalnya, teknik mesin, teknik boga, teknik nuklir, dan lain sebagainya. Kemudian di Fakultas Ilmu Sosial, di dalamnya tentu saja terdapat kajian-kajian yang mengkaji tentang ilmu sosial, misalnya sosiologi, sejarah, ekonomi, akuntansi, dan sebagainya. Kemudian ada ilmu MIPA, Fakultas Matematika dan IPA. Di dalamnya tentu saja ada biologi, kemudian ada fisika, kemudian ada kimia, dan berbagai ilmu terapan lainnya. Tentu saja di perguruan tinggi berbeda dengan ketika teman-teman berada di sekolah menengah atas, karena di perguruan tinggi ilmunya bukan hanya ilmu murni, tetapi terdapat ilmu terapan dari ilmu murni tersebut. Misalnya ketika teman-teman kemudian memilih di suatu fakultas fakultas pendidikan, maka di dalam fakultas pendidikan tersebut terdapat ilmu-ilmu terapan dari ilmu murni, misalnya pendidikan matematika, kemudian pendidikan biologi, pendidikan fisika, pendidikan kimia, dan lain sebagainya. Sejauh ini teman-teman tentu saya harapkan sudah memahami sedikit banyak terkait dengan jurusan. Apa itu jurusan, apa perbedaannya dengan mata pelajaran di sekolah yang sudah teman-teman pelajari sampai saat ini, kemudian apa perbedaan dengan fakultas. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, maka silahkan kita buka diskusi di grup WhatsApp ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya untuk mendalami pemahaman kita. Apakah jurusan di perguruan tinggi harus sesuai dengan jurusan di sekolah? Gitu. Ini merupakan salah satu pertanyaan yang akan menggiring kita ke dalam pemahaman lebih lanjut untuk memilih jurusan apa yang akan kita ambil di perguruan tinggi. Beberapa kasus lintas jurusan, yang dimaksudkan dengan lintas jurusan adalah ketika teman-teman saat ini sedang mempelajari kelompok ilmu MIPA, kemudian teman-teman berkeinginan untuk mempelajari ilmu sosial atau kelompok ilmu yang bukan dari MIPA, misalnya sosiologi atau misalkan teknik atau misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Perancis dan sebagainya. Apakah itu mungkin? Apakah harus selintas jurusan dengan ilmu yang sudah dipelajari? Jawabannya adalah tidak, tentu saja tidak. Bukan berarti teman-teman ketika saat ini mempelajari IPA, kemudian teman-teman tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari ilmu yang lain, atau teman-teman kemudian tidak memiliki potensi untuk diterima di ilmu yang bukan teman-teman pelajari saat ini. Namun, memang melintas jurusan itu memiliki konsekuensi dan beberapa kendala yang perlu kita sama-sama mencari alternatif penyelesaiannya. Salah satu konsekuensi dan tantangannya untuk teman-teman yang berkeinginan untuk lintas jurusan atau tidak selinier dengan apa yang teman-teman ambil sekarang adalah tentu saja teman-teman harus lebih dulu mengetahui apa-apa saja yang dipelajari di dalam jurusan yang akan teman-teman ambil ke depannya gitu, karena tentu saja konsekuensinya adalah basic yang teman-teman punya saat ini tentu tidak linear dengan jurusan yang akan teman-teman ambil. Hal tersebut tentu menjadi sebuah tantangan buat teman-teman yang berkeinginan untuk lintas jurusan, karena ada beberapa resiko yang akan teman-teman hadapi
berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya. Misalnya, kejenuhan dan kebosanan yang akan teman-teman hadapi ketika teman-teman salah memilih jurusan. Teman-teman kemudian merasa berat dan merasa kesulitan untuk beradaptasi, merasa kaget terhadap apa yang dipelajari di dalam jurusan tersebut. Juga ada beberapa kasus teman-teman yang salah memilih jurusan menghentikan kuliahnya di tengah jalan sehingga tidak bisa menyelesaikannya sampai akhir. Bahkan ada yang sampai DO atau dikeluarkan. Oleh sebab itu, perlunya kita mengetahui jurusan sejak awal agar kita memilihnya secara tepat sehingga kita dapat memaksimalkan dan menyelesaikannya dengan hasil yang maksimal. Maka dari itu, kita akan masuk kepada tips-tips memilih jurusan. Yang pertama, tips dari saya yaitu mengenali minat dan bakat. Bagaimana cara saya dapat mengetahui minat dan bakat saya? Solusinya adalah yang pertama, identifikasi diri sendiri. Solusi yang pertama ini merupakan solusi yang paling mudah tanpa bantuan orang lain dan dapat dilakukan secara individu oleh siapa saja tentunya. Bagaimana caranya kita dapat mengidentifikasi diri sendiri? Kita lebih peka terhadap diri sendiri. Kita lebih memperhatikan apa sebenarnya yang kita suka. Bagaimana respon kita terhadap suatu kajian ilmu. Misalnya, ketika teman-teman mempelajari kimia, mempelajari tentang molekul, tentang senyawa, atau teman-teman kemudian mempelajari tentang biologi, mempelajari tentang anatomi tubuh, mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, mempelajari tentang makhluk hidup. Bagaimana respon teman-teman ketika diberikan kasus terkait dengan kajian-kajian tersebut? Apakah teman-teman merasa bosan? Atau sebaliknya, teman-teman merasa tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan kajian ilmu tersebut? Maka sudah sepantasnya teman-teman membuat sebuah list jurusan yang akan teman-teman pilih. Teman-teman dapat memasukkan ilmu atau kajian yang teman-teman suka ke dalam list tersebut, sehingga nanti dapat dieliminasi dan lebih spesifik jurusan mana yang kemudian akan saya pilih, seperti itu. Yang kedua, jika teman-teman merasa kesulitan untuk memilih jurusan berdasarkan identifikasi diri sendiri, teman-teman bisa melalui lembaga atau melalui media online. Dulu, ketika saya duduk di bangku sekolah menengah atas, saya diberikan kesempatan untuk mengikuti salah satu tes yang diadakan oleh lembaga minat dan bakat. Di dalam tes tersebut, saya diberikan kurang lebih sekitar 100 soal terkait dengan minat dan bakat saya. Tentang potensi akademik, tes potensi akademik, dan juga peminatan. Teman-teman, jika kesulitan untuk mencari lembaga ini, maka alternatif selanjutnya adalah melalui media online. Melalui media online, saya rasa ini cukup mudah karena bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Untuk websitenya yang saya sarankan adalah di rencanaku.id. Kenapa di rencanaku.id? Karena saya sudah pernah mengunjungi website tersebut dan saya diberikan beberapa tes terkait dengan TPA atau tes potensi akademik, kemudian terdapat pula tes peminatan dan tes bakat, sehingga saya mengetahui di mana bakat dan minat saya, potensi saya di mana, dan peminatan saya di mana. Maka setelah itu website tersebut kemudian memberikan skor terhadap hasil tes saya dan memberikan saran untuk memilih jurusan mana yang kemudian cocok untuk saya. Jika saya ditanya, apakah parameter yang lebih menentukan antara minat dan bakat, maka saya akan menjawab bahwa masing-masing parameter tersebut, yaitu minat dan bakat, dua-duanya memiliki bobot yang sama dan sudah sepantasnya bahwa mereka seimbang. Kenapa? Karena ketika berat sebelah, maka hasilnya tidak maksimal. Misalnya, ketika teman-teman sangat ingin
atau minat banget ya, punya minat yang sangat besar terhadap suatu kajian ilmu atau bidang ilmu. Tetapi teman-teman kurang potensinya di dalam ilmu tersebut. Misalnya, teman-teman sangat senang belajar matematika, tetapi teman-teman mengalami kesulitan dalam mengolah angka. Maka sebaiknya teman-teman mencari alternatif pilihan lain. Karena bukan berarti teman-teman tidak bisa menekuni ilmu tersebut, tetapi teman-teman harus siap dengan konsekuensi yang ada gitu, yaitu waktu yang diluangkan harus lebih banyak dan juga tenaga usaha juga harus lebih besar, meluangkan waktu yang lebih besar dan usaha yang lebih besar juga untuk dapat terjun secara totalitas di dalam jurusan tersebut. Begitu pula apabila bobot bakat lebih besar dibandingkan minat, maka yang akan teman-teman hadapi atau resikonya adalah teman-teman akan lebih mudah merasakan kebosanan terhadap suatu rutinitas. Teman-teman akan merasa bahwa suatu ilmu itu tidak ada tantangannya karena teman-teman kurang berminat di dalam mengkaji suatu ilmu. Maka jawaban saya adalah yang baik adalah yang sinkron, yang dua-duanya seimbang, seperti itu. Tips yang kedua adalah melihat stabilitas nilai mata pelajaran di sekolah. Nah, di sekolah kita tentu sudah diberikan hasil belajar dari semester 1 sampai dengan semester 6, yaitu dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Hasil pembelajaran di sekolah sampai saat ini bisa kita lihat dalam bentuk nilai raport. Nilai raport memang bukan merupakan penentu mutlak untuk memilih sebuah jurusan, namun hasil belajar di dalam raport bisa menjadi sebuah pertimbangan dan menjadi salah satu faktor yang bisa melihat atau mendeskripsikan grafik potensi kita di dalam suatu kajian ilmu. Kemudian, bagaimana cara melihat stabilitasnya? Saya pribadi melihat hasil belajar itu melalui grafik. Jadi misalkan di dalam raport saya dari semester 1 sampai dengan semester 6, saya memiliki nilai yang cukup stabil di 3 mata pelajaran. Misalnya di mata pelajaran geografi, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, dan juga mata pelajaran biologi. Maka apa sih sebenarnya yang disebut stabil? Kita perlu memahami dulu ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan stabil, yaitu nilai yang dari semester 1 sampai dengan semester 6 tersebut kurang fluktuasinya atau naik turunnya itu kurang. Jadi stabil gitu. Stabilnya itu di menengah ke atas, bukan di menengah ke bawah ya. Jadi stabilnya itu di menengah ke atas. Gitu. Jadi itu bisa dimasukkan ke dalam list jurusan yang akan kita pilih. Seperti itu. Yang kedua, ada pertanyaan nih, bagaimana melihat akurasi grafiknya? Jadi untuk melihat akurasi grafiknya, apakah kemudian dari 3 mata pelajaran tersebut, misalnya kita sama-sama punya seperti yang saya contohkan tadi, misalkan ada geografi, pendidikan kewarganegaraan, dan juga yang terakhir ada biologi gitu. Tiga-tiganya sama-sama stabil, tapi kemudian yang mana yang paling akurat stabilnya gitu. Nah, dari saya pribadi, saya menyarankan untuk mengingat-ingat kembali di mana ketika teman-teman memperoleh nilai-nilai tersebut, yang teman-teman merasa bahwa saya paham benar sama materinya. Saya tidak merasa kesulitan ketika saya memahami materi ini. Saya tidak kesulitan ketika saya menganalisis sebuah masalah terhadap ilmu tersebut gitu. Bukan berdasarkan hasil kebut semalam, karena hasil belajar yang diperoleh dari proses kebut semalam sangat diragukan kevalitannya.
Tips yang ketiga adalah pilih jurusan yang kalian yakin bisa menjalaninya dengan totalitas, bukan setengah-setengah. Kenapa? Orang tua saya pernah bilang bahwa di dalam hidup ini cuman ada iya dan tidak, bukan ragu-ragu. Jika terdapat rasa ragu-ragu, maka lebih baik tidak sama sekali. Begitu juga dengan memilih jurusan atau mengambil sebuah keputusan. Maka kita harus yakin terhadap apa yang sudah kita pilih. Kita yakin bahwa kita mampu menjalaninya dengan baik dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana sih cara kita dapat mendapatkan keyakinan itu gitu? Solusi dari saya adalah identifikasi potensi diri, bisa secara mandiri atau melalui lembaga atau bisa juga melalui media online. Seperti yang saya singgung di tips pertama, yaitu mengenali minat dan bakat. Untuk yang ini, tips ini lebih kepada potensi diri. Kita bisa mengetahui potensi diri kita sehingga kita tahu di mana kemampuan kita, di mana letak keunggulan kita, karena setiap orang itu merupakan bintang dengan cahayanya masing-masing. Maka setiap orang pasti punya keunggulan dan punya potensi masing-masing. Nah, itu bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk dapat memilih jurusan apa yang akan kita pilih. Selain itu, sesuaikan dengan kemampuan, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, karena hidup ini adalah hidup kita sendiri, bukan hidup orang lain. Maka dari itu, ketika kita mengambil sebuah keputusan dan memilih sesuatu, itu bukan untuk dipandang keren oleh orang lain, bukan untuk dipandang hebat oleh orang lain, bukan untuk memamerkan sesuatu itu kepada orang lain, tetapi berdasarkan niatan kita dan tujuan kita sendiri. Karena semua didasarkan atas niatan. Selanjutnya, ini penting loh. Yakin bahwa bisa masuk, pasti bisa menyelesaikannya juga dengan baik. Ketika kita memilih jurusan, kita harus mempertimbangkan suatu jurusan itu kita bisa. Ketika kita yakin bahwa kita bisa masuk ke dalamnya dan kita bisa mengkaji ilmunya, kita harus yakin juga bahwa kita bisa menyelesaikan dan menuntaskan studi tersebut dengan baik. Karena tak jarang ada beberapa kasus yang ketika bisa masuk dan mendalami ilmu tersebut, tetapi di tengah jalan stop. Di tengah jalan ternyata tidak sesuai, kemudian tidak menemukan esensi dan berhenti di tengah jalan. Nah, itu yang kita hindari. Tips yang keempat, yaitu memilih jurusan bukan berdasarkan universitasnya. Ini perlu untuk diperhatikan. Dan perlu digarisbawahi bahwa jurusan itu berbeda dengan universitas. Ada beberapa universitas yang berkualitas, tetapi belum tentu jurusan yang di dalamnya juga berkualitas atau sama kualitasnya dengan universitasnya. Kita harus memilih jurusan itu berdasarkan jurusannya, bukan berdasarkan universitasnya. Jadi misalnya ketika teman-teman ingin masuk ke teknik mesin, maka teman-teman mencari jurusan di universitas yang memiliki kualitas yang bagus di jurusan tersebut, bukan di universitasnya. Jadi misalnya, karena ada beberapa kasus yang saya temui, teman-teman saya itu memilih universitasnya karena universitasnya itu memiliki ranking nasional yang sangat bagus gitu, ternama, universitas ternama, tetapi ternyata jurusannya itu tidak sesuai dengan apa yang ia mau gitu. Sebenarnya dia tidak ingin ada di jurusan tersebut, atau jurusan tersebut ternyata akreditasinya atau kualitasnya lebih atau kurang berkualitas dibandingkan universitas lain yang berada rankingnya di bawah universitas yang pertama. Tapi teman saya ini karena memang yang penting bisa masuk ke universitas ternama tersebut,
maka jurusan apa saja yang ada di sana yang penting saya bisa masuk. Akhirnya apa akibatnya, apa dampaknya gitu? Dampaknya adalah ketika masuk ke dalam jurusan tersebut, tetapi memang di universitas ternama, hanya saja jurusannya yang memang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya dia gitu. Akhirnya dia berhenti di tengah jalan gitu. Antara dia tidak bisa beradaptasi atau memang kemudian dia merasa jenuh, merasa bahwa saya nggak tahu harus kemana setelah ini, saya nggak tahu ilmu ini akan saya apakan, kemampuan yang saya dapat dari mendalami ilmu ini akan saya bagaimanakan. Akhirnya dia menyudahinya di tengah jalan. Itu kemudian menghasilkan kerugian dari segi waktu, dari segi biaya dan banyak hal lainnya gitu. Kita harus menghindari hal tersebut. Kemudian tidak semua universitas menyediakan jurusan yang kita tuju. Ya, jadi kita itu karena memilih suatu jurusan itu melihatnya, lagi-lagi saya bilang bahwa melihat jurusannya. Karena tidak semua universitas yang ada di Indonesia ini menyediakan semua jurusan. Kita sudah mengenal perbedaan antara perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi ikatan dinas. Nah, di perguruan tinggi yang negeri, itu kan saya sudah menjelaskan bahwa dulunya ada universitas-universitas yang khusus untuk bidang kajian ilmu tertentu. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa walaupun sudah disetarakan, walaupun sudah sama semua, tetapi tetap saja ada beberapa universitas yang tidak menyediakan jurusan-jurusan yang selain dari universitas yang diunggulkan oleh universitas tersebut. Misalnya seperti Institut Teknologi, maka di dalamnya tidak mungkin ada kajian tentang pendidikan, misalnya seperti itu. Kemudian lihat akreditasinya. Tadi yang saya singgung bahwa akreditasi jurusan itu menggambarkan kualitas. Memang tidak sepenuhnya menggambarkan kualitas, tetapi dari segi fasilitas dan dari dosen-dosen pengajarnya itu sudah valid seperti itu. Karena akreditasi itu penilaiannya itu berdasarkan fasilitas, kemudian juga berdasarkan dosen-dosen pengajarnya, seperti itu. Tips yang kelima, yaitu mempertimbangkan biaya selama kuliah. Gimana cara kita bisa melihat biayanya? Kita bisa melihatnya dari website, atau kita sering-sering kunjungin website resmi jurusan pada universitas yang kita tuju, seperti itu. Kenapa kemudian biaya ini harus dipertimbangkan? Karena kuliah adalah proses menuntut ilmu. Niatnya untuk ibadah, agar diberikan keberkahan ilmu, bukan untuk ajang dipandang keren di mata orang lain. Maka dari itu, biaya ini juga merupakan tanggung jawab yang teman-teman yang sudah bisa atau sanggup membiayai biaya kuliahnya sendiri. Tentu juga biaya tetap menjadi pertimbangan karena teman-teman tentu punya keinginan untuk meningkatkan karir atau untuk menabung dan sebagainya. Tidak usah memaksakan bahwa saya harus keren, ngambil jurusan ini sangat keren di mata orang lain, tetapi biayanya sangat mahal, maka saya harus gimana caranya supaya saya bisa kuliah di sana. Bukan seperti itu konsepnya. Tetapi jika kemudian teman-teman niatnya adalah saya ingin mengambil jurusan tersebut meskipun biayanya banyak, tetapi niatnya adalah lillahi ta'ala untuk menuntut ilmu, untuk bermanfaat, semoga ilmu yang saya dapat berkah dan bermanfaat, maka biaya saya bisa minta sama Allah gitu. Itu enggak masalah, tapi bukan berarti memaksakan diri untuk bisa ada di jurusan tersebut. Kita juga harus mempertimbangkan kondisi orang tua, latar belakang keluarga gitu. Karena saya merasakan sendiri dan teman-teman di luar sana tentu banyak yang sama seperti saya yakin itu bahwa biaya kuliah juga merupakan salah satu pertimbangan. Bahkan biaya kuliah itu menjadi salah satu pertimbangan orang-orang di luar sana untuk memilih apakah saya bisa kuliah atau tidak, seperti itu.
Selanjutnya adalah lihat akreditasi jurusan yang akan dituju. Saya sudah singgung, akreditasi ini merupakan salah satu gambaran yang bisa menggambarkan atau mendeskripsikan kualitas dari sebuah jurusan, karena akreditasi itu dia dari fasilitas dan juga pengajarnya. Nah, akreditasi ini ketika satu jurusan itu memiliki akreditasi A, maka di sana sudah ada fasilitas-fasilitas yang mendukung. Karena di universitas itu atau ketika kita kuliah itu tidak sesederhana ketika kita berada di bangku sekolah menengah atas. Banyak sekali praktikum-praktikum, banyak sekali praktek lapangan, banyak sekali pengabdian gitu. Dan fasilitas-fasilitas yang harus mendukung kita untuk memperdalam ilmu tersebut gitu. Maka dari itu, akreditasi ketika akreditasinya sudah diakui secara nasional akreditasi A, maka di dalam situ penunjangnya itu sudah bagus seperti itu. Dosen pengajarnya juga sudah bagus sekali gitu. Ada profesornya, kemudian ada doktornya gitu. Jadi ilmu yang kita dapat itu banyak, semakin banyak seperti itu. Seberapa penting akreditasi? Menurut saya, akreditasi itu penting. Karena ketika kita memilih jurusan, teman-teman bisa analogikan sendiri. Misalnya teman-teman ingin menjadi seorang dokter. Kemudian teman-teman berada dalam sebuah pilihan. Antara pilihan pertama, teman-teman dikasih kesempatan untuk belajar bersama dengan seseorang yang sudah sangat mahir di dalam dunia kedokteran, sudah mampu mengobati berbagai penyakit, sudah punya jam terbang yang lebih banyak, sudah mengenali berbagai jenis penyakit yang terdahulu sampai dengan yang terbaru gitu. Yang kedua, pilihan kedua, teman-teman belajar dengan seorang dokter yang sama usianya, misalnya sama usianya, tetapi jam terbangnya kurang. Memang sudah mengenali berbagai jenis penyakit, sudah mampu mengobati berbagai jenis penyakit, tetapi jam terbangnya kurang. Lingkup dari kajian sang dokter ini kurang. Maka teman-teman tentu memilih dokter yang A, yang lebih berpengalaman, sudah dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang gitu. Maksudnya sudah bisa menangani kasus-kasus yang sudah zaman dahulu sampai dengan yang terbaru seperti itu. Maka teman-teman tentu ingin menimba ilmu kepada seseorang yang lebih mahir di bidangnya seperti itu. Begitu juga dengan jurusan-jurusan yang lain. Profesional dan jam terbang seorang pengajar itu sangat membantu kita dalam memahami dan memperbanyak pengetahuan di dalam suatu jurusan. Selanjutnya, tips yang ke-7, yaitu memilih jurusan didasarkan atas rasa cinta. Saya selalu dari awal sering saya singgung bahwa pilih jurusan yang kalian senangi supaya kedepannya kalian tidak mudah bosan. Ada tantangan-tantangan baru, ada keinginan ingin mencari lebih dalam terkait dengan jurusan tersebut, ingin memahami lebih banyak tentang ilmu kajian tersebut. Segala sesuatu yang didasarkan atas rasa cinta akan membahagiakan dan tidak terasa berat. Kayaknya teman-teman udah paham ya. Tentang ini saya tidak perlu menganalogikan dengan analogi yang lain, karena saya rasa teman-teman sangat memahami kalimat yang saya buat ini. Memilih jurusan adalah salah satu bentuk kecintaan dan pengabdian kita terhadap suatu kajian ilmu. Maka kita bertanggung jawab memberikan sumbangsih dalam mengembangkan dan melanjutkan ilmu tersebut. Jadi, saya pernah mendapatkan suatu ilmu dari dosen saya terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Mengapa Indonesia ini selalu tertinggal dengan negara-negara lain? Mengapa penelitian-penelitian Indonesia dan hasil penelitian Indonesia itu jauh dibandingkan negara-negara yang maju, yang sudah jauh lebih banyak menghasilkan penelitian-penelitian yang sudah diakui secara
global gitu yang diakui oleh dunia. Hal itu salah satunya adalah karena kita ini orang Indonesia atau di Indonesia ini kebiasaannya adalah yang penting kita kuliah, kita menyelesaikan tugas-tugas yang ada, tetapi kita tidak memperoleh esensi dari ilmu tersebut. Maka penelitian-penelitian yang kita lakukan adalah mengutip gitu. Bukan menghasilkan suatu penelitian baru. Bukan mengembangkan dan menginovasi penelitian yang sudah ada dahulu, tetapi kita hanya mengutip dan meniru penelitian-penelitian yang dahulu gitu. Sedangkan di luar sana, di negara-negara yang sudah maju penelitiannya, mereka sangat kreatif dan inovatif yang didasarkan atas rasa kecintaan mereka terhadap ilmu tersebut, bukan hanya karena mereka ingin menjadi seorang sarjana. Saya ingin menjadi seorang sarjana supaya dapat pekerjaan. Bukan seperti itu konsepnya. Tetapi mereka berpikir untuk mengembangkan suatu ilmu dan melanjutkan ilmu tersebut supaya ilmu tersebut berkembang sampai ke generasi-generasi selanjutnya seperti itu. Maka kita yang bertanggung jawab sebagai seorang penuntut ilmu untuk memberikan sumbangsih, untuk memberikan penelitian atau menginovasi, menghasilkan suatu penelitian baru yang kemudian menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian setelahnya, seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar mengutip, meniru seperti itu. Copy paste itu suatu kebiasaan yang sudah umum lah. Indonesia sangat paham terkait dengan hal ini. Saya tidak perlu menjelaskan lagi terkait dengan copy paste, tentu saja. Dan hal ini ya di kalangan mahasiswa juga masih sangat menjadi suatu permasalahan yang perlu ada penyelesaian dan tindak lanjut. Tips selanjutnya, nomor 8, yaitu memilih jurusan berdasarkan cita-cita. Ilmu yang dipelajari perguruan tinggi adalah bekal untuk meraih cita-cita. Memang jurusan bukan penentu kesuksesan. Jurusan juga bukan merupakan penentu apakah kemudian cita-cita kita akan tercapai ketika mengambil satu jurusan. Tetapi ketika suatu langkah itu linier, dari awal sudah linier, maka insya Allah semua itu akan lurus gitu. Maksudnya walaupun ada lika-likunya, tetapi tujuannya itu on a track. Jadi lurus gitu. Tetap ada jalurnya, kita tetap ada di jalur yang itu gitu. Tetapi memang bukan, saya katakan lagi, memang bukan suatu penentu ya, tetapi menjadi bekal. Nah ini perlu digarisbawahi bahwa ini menjadi bekal untuk meraih suatu tujuan atau cita-cita. Tips 9, yaitu ini penting, ini satu yang penting banget karena banyak nih ya dari teman-teman saya yang alhamdulillah diberikan kemudahan dalam memilih jurusan, dalam perkuliahannya, itu adalah dari restu orang tuanya. Karena saya percaya bahwa ridhollahu ridho walidain, ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Diskusikan dulu nih kepada orang tua mengenai jurusan yang akan kita ambil, minta saran sama ridho beliau. Kita diskusikan dulu nih, Bu, Pak, Ayah, Bun, gitu, Umi atau Abi atau apalah panggilan teman-teman ya. Bu, Pak, saya ingin kuliah mengambil jurusan ini. Bagaimana ya kira-kira gitu. Ada saran, minta sarannya, kemudian minta ridhonya gitu. Ketika teman-teman punya ini ya perbedaan pendapat gitu kepada orang tua, saran saya adalah hindari perdebatan yang tidak perlu, tapi lebih banyak berdiskusi ketika di waktu-waktu santai. Itu saran saya. Setelah itu jangan lupa banyak berdoa kepada Allah untuk senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Karena ketika kita sudah ikhtiar maksimal, karena saya punya prinsip bahwa manusia memang tidak bisa menentukan masa depan, tetapi manusia bisa berikhtiar.
Dan setelah ikhtiar yang maksimal yang bisa dilakukan oleh manusia, sisanya sudah bukan ranah manusia lagi tetapi ranah Allah. Sisanya adalah tawakal melalui doa. Saya punya kata-kata nih untuk penutup pada pertemuan kali ini. Manusia memang tidak bisa memastikan masa depan, namun manusia bisa mengusahakan masa depan. Manusia memang tidak bisa menentukan masa depan, namun manusia bisa merencanakan dan mengambil alternatif penyelesaian untuk masa depan. Sesuai dengan Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11, yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.